Bercerita tentang seorang pemuda bernama Lee Kyong yang baru tersadar di sebuah tempat dengan banyak orang panik di sekitarnya. Kyong yang baru terbangun mencoba untuk memahami situasi di sana. Mencoba mencari tahu kenapa orang-orang panik dan menebak sekarang dia berada di mana. Tiba-tiba perhatiannya teralihkan ke seorang dewi yang terlihat begitu terang dan sangat besar. Selain itu terdengar suara mengetuk yang begitu keras dari monster yang sepertinya terhalang lapisan seperti kaca. Monster-monster itu tampak mengerikan dan membuat beberapa orang yang melihatnya sangat ketakutan dan mulai berpikir jelek akan hal itu. Sementara Kyong masih berpikir dan mengingat-ingat kenapa dia bisa berada di sana. Setelah mengingat kembali, dia sedang makan bersama adiknya di rumah. Sampai ia mendapat sebuah notif yang mengundangnya untuk berpartisipasi dalam sebuah game. Kyong pikir, itu adalah promosi dari game baru, dan tanpa pikir panjang dia mengetuk setuju pada ponselnya. Dan ketika dia mengetuk setuju, tiba-tiba dia berpindah ke tempat misterius itu, dan tampaknya orang-orang juga mengalami pengalaman yang sama. Seperti dirinya. Kyong masih mengira ini adalah mimpi atau ilusi. Namun seseorang memegangnya dan rasanya seperti nyata dan Kyong yakin bahwa ini adalah tempat berbahaya yang akan merenggut nyawanya. Tiba-tiba Dewi yang sedari tadi diam, berbicara dan mengatakan selamat datang karena telah menerima undangannya untuk masuk ke dalam ruangan itu. Beberapa orang bertanya siapakah orang dengan cahaya terang itu. Dewi tersebut mengatakan kalau yang terpanggil telah terpilih menjadi warrior, yang bertugas menyelamatkan kontinen yang ada dalam kehancuran. Tidak semua orang bisa masuk ke kontinen. Mereka yang diakuilah yang dapat masuk ke dalam kontinen dan keluar hidup-hidup. Tempat itu disebut starting point, yang dimana merupakan tempat tutorial dengan senjata dan makanan untuk membuat para warrior yang telah terpilih terbiasa menggunakan senjata, dan juga para warrior dianugerahi sebuah skill dengan rank common, RER, heroik dan legendary. Kyong memilih untuk menggunakan tombak untuk awal tutorial itu. Tak disangka ketika mereka memegang senjata yang mereka pilih, pelindung yang membatasi mereka dari para monster semakin melemah, dan tampak akan hancur. Dewi pun menjelaskan kalau para warrior bisa melihat skill mereka dengan mengatakan status window, dan semua orang mencoba hal itu. Kyong mencobanya dan terlihat statnya yang tidak cocok untuk bertarung. Namun di satu sisi dia mendapat sebuah ability yang cukup bagus bernama Mind Eye yang dapat melihat status dari orang-orang yang ditargetkannya. Dia mencoba menilai talent melalui sistem. Namun dia mengetahui satu fakta bahwa status yang dimilikinya saat ini sangatlah tidak berguna dan seberusaha apapun Kyong untuk meningkatkannya semua itu akan sia-sia. Kyong bertanya-tanya apakah dia hanya akan ditakdirkan mati di sana. Tiba-tiba pelindung kaca yang sebelumnya pecah dan monster masuk menerobos lalu menyerang orang-orang di sana. Di tengah kekacauan itu, Kyong melihat seorang pria berbadan besar yang mencoba untuk menarik orang untuk bekerja sama agar bisa selamat dalam keadaan itu. Dia melihat status pria itu dan merasa kalau pria itu akan berguna untuk menjadi perisai manusianya. Para monster mengamuk dan menyerang orang-orang yang berada di sana. Mendengar kata-kata pria besar itu, Kyong berkata akan membantu dan minta pria besar itu memberikan arahan. Kyong berkata dia akan berusaha sebaik mungkin agar bisa bertahan di tempat itu. Mendengar itu pria besar itu tampak senang karena memiliki teman yang bisa diajak kerjasama di saat seperti itu. Tiba-tiba seekor goblin melompat dan hendak menyerang pria besar itu. Dan dengan sigap Kyong menyerang goblin itu dan menyingkirkannya. Di situ Kyong marah, karena mengira pria besar itu ahli bertarung. Sementara Kyong marah, pria besar itu merasa kalau Kyong adalah pria yang bisa dipercaya. Kyong pun berinisiatif untuk lari dari sana. Dan pria besar itu mengikutinya. Yang tidak orang tahu, ternyata semua itu telah direncanakan Kyong agar mendapat perhatian dari pria besar itu. Mereka terus berlari dan saling melindungi satu sama lain. Kerja sama itu membuahkan hasil karena mereka telah sampai di pintu untuk keluar dari tempat itu. Namun sebelum keluar mereka melihat seseorang yang sekarat karena diserang goblin. Dia memohon agar mereka menyelamatkannya. Ekspresi Kyong sangat sedih dan tampak ingin menolongnya. Namun ternyata Kyong hanya mengambil persediaan yang dimiliki pria itu. Dan Kyong berlari pergi, melihat kemungkinan yang mustahil diselamatkan. Akhirnya pria besar itu pun pergi mengikuti Kyong tanpa membantu pria sekarat itu. Kyong berterima kasih kepada pria itu karena kini mereka memiliki makanan lebih. Dan sekarang mereka bersembunyi di suatu ruang dengan jeruji. Di sana pria besar itu bertanya-tanya, apa yang akan mereka lakukan sekarang? Kyong berpikir meskipun tubuhnya besar, pria itu tampak sangat menyedihkan. Kyong memberitahu kalau mereka memiliki status window, stat, title, perlengkapan bahkan job, yang sangat mirip dengan sebuah game. Kyong berpikir mereka akan menjadi lebih kuat apabila melakukan level up dengan mengalahkan monster lebih banyak, dan kemungkinan akan mendapatkan job baru melalui level up itu. Kyong merasa mereka sangat beruntung, karena memiliki perisai, senjata bahkan persediaan yang cukup. Tiba-tiba,
Sebuah penampakan mata raksasa mengagetkan mereka. Qiong kebingungan kenapa monster itu melihat, tapi tidak menyerang mereka dan menggunakan skill Mind Eye-nya. Ternyata monster itu memiliki penglihatan buruk. Dengan sedikit menunggu monster itu lengah, Qiong melompat dan menyingkirkan monster itu dengan sangat brutal dengan serangan berulang-ulang, yang membuat pria besar itu merasa ngeri saat melihatnya. Setelah monster itu mati, kekuatan dari Qiong meningkat satu dan yakin kalau spekulasi yang dibuat sebelumnya benar. Di sana Qiong meyakinkan pria besar itu kalau dia pun bisa melakukan hal tersebut. Di sana juga mereka berkenalan dan pria besar itu menyebut namanya adalah Daegu. Setelah berkenalan Qiong mulai memotong kulit tebal yang ditemukannya dari monster sebelumnya dan memasangkannya ke tubuh Daegu dan membuat ketahanannya meningkat satu. Daegu berterima kasih karena apa yang dilakukan Qiong akan melindungi dirinya. Namun sebenarnya Qiong merasa kalau tameng manusianya haruslah kokoh. Di sana loyalitas Daegu pada Qiong meningkat dan berkata kalau ada sesuatu Qiong bisa menyerahkannya saja kepada Daegu. Qiong membalas dan berkata cobalah menjadi kuat dan dapatkan kelas sebelum kita pergi dari tempat itu. Di tengah obrolan itu, seorang gadis berlari terengah-engah dikejar monster raksasa. Melihat itu mereka berdua pun refleks berlari untuk menghindari pertarungan. Namun saat melihat gadis itu, Qiong menyadari kalau gadis yang berlari itu adalah pemilik status legendari dari opsi mana, dan membuat Qiong terhenti karena kaget melihat status itu. Merasa kedepannya gadis itu akan berguna, Qiong memutuskan untuk menolongnya. Daegu awalnya ragu karena monster itu berjumlah 3, dan mereka saat itu kalah jumlah. Mereka berdua bersembunyi dan membuat gadis itu berlari ke arah mereka. Monster itu melihat Daegu dan menyerangnya. Serangan tersebut tertahan oleh Daegu sekaligus mengalihkan perhatian monster itu. Setelah itu Qiong melompat dan menyerang monster yang ditahan oleh Daegu. Berhasil melukai satu monster, Qiong tak menyadari ada serangan dari belakang dari 2 monster lainnya. Beruntung seseorang menebas monster itu sebelum menyerang Qiong. Kejadian itu terjadi begitu cepat hingga membuat Qiong terkejut akan kehadiran seorang pria dengan membawa pedang. Refleks Qiong mengaktifkan skillnya untuk melihat kapasitas dari pria itu. Dan betapa kagetnya Qiong karena telah melihat stat legendari di 3 opsi sekaligus. Terlebih dia bertanya-tanya, kenapa orang itu punya title Regressor of Altanus? Qiong menyadari dia adalah seorang regresor yang kembali ke masa lampau. Setelah melihat semua statnya Qiong menarik kesimpulan, kalau pria ini memiliki sesuatu yang mustahil dimiliki manusia biasa. Sibuk hanya menatap pria itu, Daegu berterima kasih kepada pria itu, karena telah menolong mereka. Di sana dia memperkenalkan diri terutama memperkenalkan Qiong yang memimpin perjalanan mereka. Meski begitu tapi Qiong tetap melihat trait yang dimiliki oleh pria itu dan itu adalah Swordman Master. Sebuah skill pasif yang sangat spesial dalam bertarung. Hal itu membuat Qiong sangat iri kepadanya. Namun ia kembali memperkenalkan diri dan pria itu bernama Hyun Sung. Di perkenalan itu melihat Daegu dan Qiong yang bisa bertarung. Hyun Sung pun mengajak mereka untuk bergabung ke dalam sebuah camp. Tentu di tutorial itu, Hyun Sung membuat sebuah camp adalah sebuah pertanyaan besar. Qiong pun menanyakan berapa banyak orang yang ada di camp itu. Hyun Sung menjawab kalau camp itu berisikan 30 orang yang tidak bisa bertarung. Dia berharap mereka mau ikut dengannya karena petarung sangat dibutuhkan dalam camp tersebut. Merasa ini adalah kesempatan terlebih Hyun Sung adalah seorang regresor. Tentu Qiong tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia pun setuju untuk ikut dengan Qiong. Di saat ingin berjalan ke camp itu Daegu menanyakan apa job Hyun Sung, dan dia ternyata telah mendapat jobnya sebagai swordman. Di samping itu Qiong menyadari kalau gadis yang bernama Hayan itu masih duduk diam di tempatnya dan merasa ragu untuk berbaur. Jadi Qiong mulai mendekatinya. Dia berbicara dan menenangkan Hayan, dan berhasil mendekati gadis itu. Hyun Sung yang melihat Hayan langsung berekspresi seperti mengenal Hayan. Padahal mereka baru pertama kali bertemu. Ekspresi itu membuat Hayan takut dan berlindung di dekat Qiong. Di situ Qiong pun curiga kalau Hyun Sung mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan dia sebelumnya. Di sisi lain menatap Hayan Hyun Sung mengingat sesuatu yang terjadi di kehidupan dia sebelum dia beregresi. Di situ Hayan berterima kasih karena sudah mau menolongnya. Secara tulus Qiong pun meyakinkan kalau itu adalah kewajibannya sesama manusia. Dan ketulusan itu membuat Hayan sedikit menaruh hati kepada Qiong. Yang tidak orang tahu Qiong mendapat kesempatan berada di sekitar Hayan yang merupakan calon penyihir legendaris, dan bersama seorang regresor yang memiliki kekuatan yang hampir mustahil dimiliki manusia normal. Hal tersebut merupakan sebuah harta yang tidak tergantikan untuk sekarang ini.